Bab 166, Xiaolan. Saat berita kekalahan Akademi Kerajaan tersebar, kerumunan dengan cepat menyadari bahwa kemenangan mereka sebelumnya atas Akademi Bintang Kaisar sebenarnya tidak berarti apa-apa. Akademi Bintang Kaisar masih menjadi yang pertama di antara Akademi Bela Diri Chu. Posisi nomor satu mereka tak tergoyahkan. Qin Wentian dan Mo Qingcheng berdiri di area pendaftaran yang telah ditentukan untuk Akademi Bintang Kaisar. Dan setelah melihat wajah-wajah para pemuda yang penuh vitalitas dan kegembiraan, wajah mereka berdua pun tersenyum sangat cerah. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi tahun lalu ketika kamu datang untuk mendaftar? Mo Qingcheng menoleh ke samping dan tersenyum pada Qin Wentian. Qin Wentian mengangguk. Dia masih ingat bahwa tepat di lokasi ini, tahun lalu, ketika dia ingin mendaftar di Akademi Bintang Kaisar, kereta Mo Qingcheng dan Nolan lewat. Saat itu, Mo Qingcheng mengangkat tirai keretanya dan tersenyum ke arahnya. Memikirkan hal ini sekarang, dia bertanya-tanya, apakah Mo Qingcheng benar-benar tersenyum padanya saat itu? Mungkin di seluruh negeri Chu, hanya Qin Wentian yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Apakah aku sudah sangat tua sekarang? Qin Wentian menyeringai. Mata indah Mo Qingcheng melirik Qin Wentian seolah-olah dia sedang mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Mata Qin Wentian sekarang masih sejernih sebelumnya, tetapi wataknya, jika dibandingkan dengan masa lalu, telah mengalami transformasi total. Dia tidak lagi memiliki kesan seperti buah yang belum matang. Pengalaman mengerikan selama setahun terakhir telah banyak membentuknya, membuatnya lebih cepat dewasa. Tidak hanya itu, di masa lalu, mata Qin Wentian selalu dengan jelas mengungkapkan apapun yang dia rasakan, tetapi sekarang, sulit untuk mengetahui apa perasaannya hanya dengan melihat matanya. Qin Wentian sedikit gelisah setelah ditatap begitu intens oleh kecantikan yang tak tertandingi itu. Jejak rasa malu terlihat dari senyum cerah di wajahnya. Melihat hal itu, Mo Qingcheng tanpa sadar berteriak bodoh dalam hatinya. Ia begitu dekat dengan Qin Wentian, bukan karena ia adalah juara perjamuan Junlin, melainkan karena dalam dirinya, ia dapat melihat semacam kesederhanaan dan kejujuran yang tidak dapat ditemukan pada pemuda berbakat lainnya di ibu kota kerajaan. Uhuk. Adik-adik junior masa depanku yang tercinta, ayo mendaftar di sini. Qin Wentian sedikit panik setelah ditatap begitu tajam oleh Mo Qingcheng. Mengapa dia selalu digoda olehnya? Mo Qingcheng merasa sangat geli melihat tingkah Qin Wentian. Namun, di depan orang lain, ia memiliki pengendalian diri yang luar biasa dan tidak membiarkan tawanya terlihat. Lagi pula, saat ini terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Dia tidak menyukai lingkungan yang ramai seperti ini, tetapi karena kakeknya ingin dia datang, dia hanya bisa menuruti permintaannya. Namun, melihat Qin Wentian, si bodoh ini, dia masih cukup senang. Lagi pula, dia adalah seorang gadis di masa mudanya, dan biasanya hidupnya cukup membosankan. Satu-satunya teman dekatnya adalah Nolan. Kakak Qin. Pada saat ini, seorang pemuda berlari ke arah Qin Wentian. Mountain mencoba menghalangi pemuda itu, tetapi gerakan pemuda itu sangat lincah, dan dia berhasil menghindari Mountain. Dasar bocah sialan. Mountain menegur dengan suara rendah, tetapi ekspresi wajahnya tampak tertawa, seolah tidak menyalahkan pemuda itu. Kakak senior, kau bahkan belum lulus ujian. Apa kau yakin bisa masuk Akademi Bintang Kaisar? Qin Wentian tersenyum hangat dan lembut sambil menatap pemuda yang berusia sekitar 15 tahun itu. Pemuda itu bahkan lebih muda darinya saat ia mendaftar di akademi. Pemuda itu memiliki rambut keriting lebat dan mengenakan pakaian biasa. Matanya besar tetapi murni dan penuh semangat. Rasa hormat terlihat di matanya saat ia menatap Qin Wentian. Tentu saja, aku ingin seperti senior dan menjadi juara perjamuan Junlin setahun dari sekarang. Bagaimana mungkin aku gagal dalam ujian masuk Akademi Bintang Kaisar? Pemuda itu menyeringai. Teruslah membual. Mountain berjalan mendekat dan menepuk kepala pemuda itu, menyebabkan pemuda itu menatap Mountain dengan serius setelah ia pulih. Memang benar, senior Mountain. Karena kakak senior Qin bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Baiklah, aku percaya padamu. Qin Wentian merasa sangat bahagia. Tak disangka akhirnya, ada seseorang yang memanggilnya kakak senior. Adik Qin, orang ini bernama Zijun, dan dia sama sepertimu, dari kota Harmoni Langit. Jiwa astral pertamanya dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga, dan dia sudah masuk dalam daftar pendek kita. Tapi tak disangka si bocah nakal ini begitu tak terkendali.
Meskipun kata-kata Mountain terdengar seperti teguran, kilauan di matanya menggambarkan emosi sebenarnya. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Zijun memang sangat langka. Tidak heran orang ini sangat memujanya. Itu karena dia juga berasal dari kota harmoni langit. Nah, kerjakan dengan giat. Qin Wentian mengacak-acak rambut Zijun Mo Qingcheng yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak melihat apa yang dilakukan Qin Wentian. Anak ini masih bisa dianggap muda, tetapi ia sengaja bertingkah seperti orang dewasa di depan Zijun, melihat hal itu membuatnya tertawa. Qin Wentian melirik Mo Qingcheng. Tidakkah dia bisa bersikap sopan di depan adik laki-lakinya? Ah, saudari cantik ini pasti pacar kakak senior Qin, kan? Cantik sekali. Zijun memasang ekspresi kagum di wajahnya saat menatap Mo Qingcheng. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Mata Qin Wentian berkedip. Setelah itu, dia juga menatap Mo Qingcheng dalam diam tanpa berkedip. Kali ini, giliran Mo Qingcheng yang merasa canggung. Ekspresi malu terlihat di wajahnya, lebih indah dari yang bisa dibayangkan. Melihat ekspresi wajah Mo Qingcheng, Qin Wentian tak kuasa berpikir bahwa suatu hari nanti, ia juga akan mengalami hal serupa, dan ia tertawa tanpa sadar. Sambil tersenyum tipis, ia menatap Zijun dan berkata, ya, dia akan segera menjadi milikku. Mo Qingcheng, yang berdiri di samping Qin Wentian, tak kuasa menahan rasa malu setelah mendengar ucapan Qin Wentian. Ia diam-diam mendekati Qin Wentian dan menghentakkan kakinya ke kaki Qin Wentian, membuat Qin Wentian mengumpat dalam hati betapa kejamnya Mo Qingcheng. Mata Zijun yang penuh semangat berkedip saat dia mengepalkan tinjunya ke udara. Kakak senior, bekerja keraslah. Ya, kau juga. Ikutlah denganku. Mountain terkekeh sambil membawa Zijun pergi. Si kecil itu tidak lupa mengedipkan mata beberapa kali kepada Qin Wentian, yang membuat wajah Qin Wentian dipenuhi tawa. Dia sangat berharap Zijun dapat mempertahankan kepolosan hatinya ini. SSST. Pada saat itu, Qin Wentian menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa Mo Qingcheng telah menginjak kakinya sekali lagi. Qin Wentian hanya bisa tersenyum getir sambil menatapnya. Mo Qingcheng menolak untuk bertatap muka dengannya dan menatap lurus ke depan, tetapi wajahnya dihiasi dengan senyum nakal. Memanfaatkan garis-garis cantik memang sangat sulit. Saat ini, di arah area pendaftaran yang dialokasikan untuk Akademi Kerajaan, terdapat beberapa sosok, termasuk Chu Tianjiao, Ye Wukue, serta Xiaolan, Wu Chong, dan mereka yang telah mengalahkan siswa Alam Yuanfu, Akademi Bintang Kaisar. Mereka semua datang secara pribadi. Tatapan Xiaolan beralih ke arah Akademi Bintang Kaisar, dan matanya tertuju pada Qin Wentian. Dalam hatinya ia bergumam, orang ini benar-benar bisa dianggap sebagai talenta langka. Meskipun ia memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Luo Qianqiu, tidak ada salahnya jika aku mencoba menariknya ke pihakku. Lagi pula, ini akan menguntungkan diriku sendiri. Karena itu, tidak ada salahnya memberinya kesempatan. Suruh seseorang menghampirinya dan menyuruhnya datang ke sini. Aku ingin mengobrol dengannya, kata Xiaolan dengan suara rendah. Saudara Xiao, apakah Anda merujuk pada Qin Wentian? Raut wajah Chu Tianjiao sedikit menegang. Ya, Xiaolan mengangguk. Tentu saja akan lebih baik jika dia bisa patuh. Dengan begitu, kita akan terhindar dari banyak masalah yang merepotkan. Aku bisa memahami kecintaan kakak Xiao pada bakat, tapi aku hanya khawatir Qin Wentian tidak akan mampu menghargainya. Meskipun Chu Tianjiao merasa tidak senang di dalam hatinya, dia segera menekan perasaannya dan senyum lembut muncul di wajahnya. Dia sangat memahami status orang di hadapannya di dalam Istana Sembilan Mistik. Statusnya bahkan lebih tinggi dibandingkan Luo Qianqiu. Chu Tianjiao tidak menyangka bahwa ketika dia menghubungi Istana Sembilan Mistik sebelumnya, tanggapan mereka justru mengirimkan Xiaolan. Wu Kue, lakukan perjalanan, kata Chu Tianjiao. Pupil mata Ye Wu Kue sedikit menyipit, tetapi akhirnya dia mengangguk dan melangkah menuju area pendaftaran yang dialokasikan untuk Akademi Bintang Kaisar. Kebingungan terpancar di wajah Qin Wentian saat melihat Ye Wu Kue mendekatinya. Ye Wu Kue pertama kali melirik Mo Qingcheng, sedikit kekaguman terlihat di matanya. Dia selalu tertarik pada Mo Qingcheng. Baginya, dia selalu percaya bahwa hanya wanita secantik Mo Qingcheng yang bisa menandinginya. Sayangnya, Mo Qingcheng selalu bersikap dingin padanya. Qin Wentian. Tatapan Ye Wu Kue perlahan beralih. Ada apa? Qin Wentian balas menatap.
Kilatan cahaya dingin terlihat berkedip di matanya. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Mari ikut denganku. Ye Wukue menyatakan dengan tenang sambil menunjuk ke arah area pendaftaran yang dialokasikan untuk Akademi Kerajaan. Mata Qin Wentian beralih ke area Akademi Kerajaan, dan dia melihat banyak pasang mata menatap balik ke arahnya. Ada mata Chu Tianjiao, Wu Chong, serta mata Xiaolan yang misterius itu. Dia menyadari bahwa tatapan Xiaolan adalah yang paling acuh tak acuh, dan bahwa Xiaolan berdiri tepat di tengah-tengah Chu Tianjiao dan yang lainnya. Qin Wentian tiba-tiba teringat bahwa dulu ketika Akademi Kerajaan mengeluarkan tantangan mereka, keempat orang pertama sangat sopan. Hanya Xiaolan yang sangat arogan. Sombong dan angkuh di atas panggung, tetapi Xiaolan saat ini tampak setenang air. Qin Wentian samar-samar merasakan bahwa orang yang ingin dia datangi tidak lain adalah Xiaolan yang misterius. Siapakah dia? Qin Wentian menoleh ke belakang, dan jejak ketidakpuasan terlihat di matanya. Orang-orang ini benar-benar angkuh. Mereka ingin berbicara dengannya, tetapi malah menyuruh Ye Wukue untuk berinisiatif agar dia datang menghampiri. Tindakan seperti itu tampaknya menunjukkan pemikiran mereka. Mereka menganggap semua orang berada di bawah perhatian mereka. Dia tidak tahu bahwa di mata Xiaolan, ini memberinya sebuah kesempatan. Karena kecintaannya pada bakat, ia memberikan bantuan kepada Qin Wentian. Lagi pula, Qin Wentian sudah menyimpan dendam terhadap Luo Tianya dan Luo Qianqiu. Meskipun dua ayah dan anak itu tidak dapat mewakili Istana Sembilan Mistik, mereka tetaplah bagian dari Istana Sembilan Mistik. Qin Wentian telah menyinggung Istana Sembilan Mistik, dan pada dasarnya tidak memiliki kesempatan lagi untuk direkrut. Xiaolan memberi Qin Wentian kesempatan, dan ia berharap Qin Wentian cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Kau tak perlu tahu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah pergi ke sana, kata Ye Wukue acuh tak acuh. Qin Wentian memiliki dugaan samar, mampu membuat Chu Tianjiao menunjukkan rasa hormat sebesar itu. Serta mampu mengalahkan Sansus, pemimpin asosiasi iblis surgawi. Orang ini kemungkinan besar berasal dari tempat yang sama dengan Luo Qianqiu, Istana Sembilan Mistik. Mo Qingcheng mengerutkan kening. Sikap seperti ini benar-benar membuat orang kesal. Jika dia ingin mengatakan sesuatu, dia bisa datang menemuiku sendiri. Jawaban Qin Wentian membuat Ye Wukue terkejut. Kilatan cahaya yang sangat tajam muncul di matanya saat Ye Wukue tertawa dingin. Qin Wentian benar-benar ingin mencari kematian. Ye Wukue kembali ke area Akademi Kerajaan ketika Xiaolan bertanya, mengapa dia tidak ada di sini? Dia bilang kalau kau ingin bicara dengannya, kau bisa menemuinya sendiri. Ye Wukue mengulangi perkataan Qin Wentian. Mendengar itu, kilatan mengerikan muncul di mata Xiaolan. Seketika, ekspresi tenangnya yang sebelumnya menghilang, menyisakan amarah yang membara. Xiaolan sedikit mengangkat kepalanya sambil sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Akademi Bintang Kaisar, bertatap muka dengan Qin Wentian. Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan kesombongan yang dingin dan meremehkan di mata Xiaolan. Aku tak pernah menyangka bahwa di tempat seperti Chu, aku masih akan menemui hal seperti ini, pikir Xiaolan dalam hatinya. Seandainya bukan karena kabar tak terduga yang diterimanya, bahwa Kaisar Azur meninggalkan rahasia mengerikan di dalam Akademi Bintang Kaisar, ia tak akan menempuh perjalanan ribuan mil dari Istana Sembilan Mistik ke tempat sekecil Chu ini. Selesaikan masalah Akademi Bintang Kaisar dengan cepat, aku tidak punya banyak waktu, kata Xiaolan kepada Chu Tianjiao. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Bahkan punggungnya memancarkan kebanggaan dan kesombongan. Meskipun demikian, dia juga tetap bersikap rendah hati. Hampir tidak ada seorang pun di luar kelompok ini yang mengetahui fakta bahwa dia dan beberapa elit lainnya berasal dari Istana Sembilan Mistik. Mungkin sikap tidak mencolok seperti ini sudah menjadi indikator yang sangat baik dari kebanggaannya. Dia adalah Xiaolan dari Istana Sembilan Mistik. Tidak perlu memamerkan statusnya di sini, di negara kecil seperti Chu. Bab 167. Ratapan Tragedi. Untuk tahun ini, lokasi ujian masuk untuk merekrut anggota baru bagi akademi mereka akhirnya diputuskan, sama seperti tahun lalu, sebuah ekspedisi ke hutan gelap. Mungkin karena jalan berlumuran darah dan bahaya adalah sesuatu yang harus dialami para kultivator sebelum mereka berkembang, tetapi semua akademi bela diri bersama-sama memberikan persetujuan mereka. Lagi pula, para pelamar semuanya adalah kultivator muda yang perlu ditempa sebelum mereka dapat dianggap telah memenuhi persyaratan minimum tentang apa artinya
menjadi seorang kultivator. Di dunia yang kejam ini, di mana hanya yang kuat yang bertahan. Karena seseorang telah memulai jalan kultivasi, ia harus terus maju tanpa henti, bertahan melalui pengalaman berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah menoleh ke belakang kecuali mereka bersedia menjadi manusia biasa. Di kota kecil yang terletak di luar hutan kegelapan, banyak petualang dan pencinta risiko tertawa terbahak-bahak saat melihat sekelompok kultivator muda datang ke arah mereka. Hari-hari hidup di ujung pedang sangat mengerikan, karena tidak ada yang tahu hari mana yang akan menjadi hari terakhir mereka. Melihat penampilan para pemuda ini, selalu mampu membawa cahaya ke dalam hidup mereka, meskipun hanya sesaat. Di perbatasan hutan gelap, kelompok calon siswa Akademi Bintang Kaisar dipimpin oleh Qin Wentian, Mo Qingcheng, Luo Huan, Mountain, dan Luo Chen. Selain itu, Rain juga menemani Qin Wentian. Saat ini, Qin Wentian sudah menjadi seseorang yang harus dilindungi Akademi Bintang Kaisar dengan segala cara. Karena pancaran cahayanya terlalu menyilaukan, banyak yang ingin membunuhnya. Meskipun kekuatan Jeragong Yang Hong membuat tidak banyak orang yang berani menyerang Qin Wentian di siang bolong, dia tetap harus membela diri dari panah yang ditembakkan ke arahnya dalam kegelapan. Upaya pembunuhan oleh Janus adalah contoh yang sangat baik. Semuanya, persiapkan diri untuk memasuki hutan kegelapan. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam segala hal yang kalian lakukan. Jika kalian mati, kalian tidak bisa mendaftar di Akademi Bintang Kaisar, kan? Mountain menoleh ke belakang sambil tersenyum kepada para calon siswa Akademi Bintang Kaisar. Jangan khawatirkan kami, Senior Mountain. Pemuda yang berdiri di depan kelompok itu menyeringai. Pemuda itu tak lain adalah Zijun. Kegembiraan terlihat jelas di matanya saat ia melompat-lompat dengan riang. Baiklah, semuanya, mari masuk. Mountain melambaikan tangannya sambil sesaat merasakan campuran rasa gugup dan gembira. Kelompok dari Akademi Bintang Kaisar melangkah masuk ke hutan gelap. Senyum berseri-seri terpancar di matanya saat Qin Wentian menatap punggung para calon siswa yang berlari kencang. Apakah kau teringat pengalamanmu sendiri tahun lalu? Rain duduk di atas kuda putih sambil menatap Qin Wentian. Raut wajahnya yang lembut memancarkan kehangatan saat menatapnya. Ya, dan aku juga pernah dirugikan oleh seseorang. Qin Wentian tertawa. Kau bicara tentang siapa? Di samping, mata indah Mo Qingcheng menatap Qin Wentian dengan sangat menggemaskan. Orang itu sudah tahu siapa yang kumaksud. Saat itu, orang itu benar-benar sangat dingin sikapnya, lanjut Qin Wentian. Bukankah aku sudah meminta maaf? Mo Qingcheng merasa diperlakukan tidak adil dan menatap Qin Wentian dengan tajam. Kalian berdua, hentikan candaan genit seperti itu. Luo Huan terkekeh. Dia adalah seseorang yang menginginkan dunia berada dalam kekacauan. Saudari Luo Huan, apa yang kau katakan? Wajah Mo Qingcheng memerah. Apa yang kukatakan? Adik Qin sangat berbakat dalam segala hal, bahkan aku jatuh cinta padanya. Jika kau tidak menyukainya, serahkan saja dia pada kakak perempuan ini. Setelah berbicara, Luo Huan menyilangkan tangannya, menyangga kedua dadanya. Penampilan Luo Huan yang mempesona, mampu menjerat para pria, membuat mereka tercengang. Qin Wentian tersenyum getir sambil memandang Luo Huan. Kakak perempuan ini benar-benar menginginkan hidupnya kadang-kadang. Melihat ekspresi wajah Qin Wentian dan Luo Huan, Mo Qingcheng mendengus sambil berbalik dan bergegas ke depan, menyebabkan Rain dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Rain berpikir dalam hati, hubungan antar manusia sangatlah menarik. Kata-kata dari pihak luar dapat dengan mudah menumbuhkan perasaan saling pengertian di antara dua orang. Sepertinya Luo Huan benar-benar cerdas dan jelas ingin menyatukan mereka berdua. Melihat Qin Wentian memacu kudanya maju, menyusul Mo Qingcheng, Rain tak kuasa menahan senyum. Pasangan seperti itu memang membuat orang menyukai mereka. Sisanya menaiki kuda mereka dan melanjutkan perjalanan. Setelah melihat kelompok calon siswa menuju ke kedalaman hutan gelap, Mountain tanpa sadar berseru, "Aku akan pergi dan melindungi Zijun." Setelah itu, dia memacu kudanya ke depan, menembus kedalaman hutan gelap. Seandainya ini terjadi setahun yang lalu, Mountain tidak akan pernah melakukan ini. Tetapi setelah mengetahui pengalaman yang dialami Qin Wentian tahun itu, serta pergerakan kacau yang terjadi di ibu kota kerajaan saat ini, Mountain tidak ingin mengambil risiko apapun. Sepertinya senior Mountain benar-benar menyukai anak bernama Zijun itu. Qin Wentian menoleh saat Rain, Luo Huan, dan yang lainnya menyusul. Dia sudah berpikir untuk menjadi seorang tetua,
bertindak seperti seorang guru yang membimbing murid-muridnya. Luo Huan tertawa kecil. Yah, kau benar. Senior Mountain tadi bilang dia sudah siap untuk tetap tinggal di Akademi Bintang Kaisar. Entah bagaimana, dari siluetnya, aku bisa melihat jejak guru Mustang. Gumam Qin Wentian dengan suara rendah. Setiap kali Mountain berada di sisinya, dia merasakan aura pelindung yang mirip dengan seorang kakak laki-laki. Meskipun Mountain tampak lambat, dia tenang dan tidak mudah panik. Saya rasa itu ada hubungannya dengan pengalaman masa lalunya. Mountain adalah seorang yatim piatu yang dipercayakan kepada guru Mustang ketika ia berusia 10 tahun. Setelah mengetahui bahwa ia memiliki bakat kultivasi, guru mulai membimbingnya di jalan kultivasi, menganggapnya sebagai anaknya sendiri, dan membimbingnya dengan segenap upayanya. Wajar jika Anda dapat melihat jejak guru Mustang dalam diri Mountain. Selain bakat, keputusannya untuk tetap tinggal sebagai tetua tamu akademi setelah ia mencapai Yuan Fu juga tidak diragukan lagi karena Mustang memiliki pengaruh besar padanya. Luo Huan melanjutkan dengan serius, dan kehangatan terlihat di matanya. Dia sendiri, serta Mountain dan banyak orang lainnya, telah tumbuh bersama di bawah asuhan Mustang. Jadi begitulah keadaannya, gumam Qin Wentian. Ia memperhatikan dengan saksama saat siluet gunung perlahan menghilang di kedalaman hutan gelap. Luo Chen, si gendut, ikut aku. Kakak Rain, adik Qin, dan Nona Mo akan membentuk kelompok terpisah. Mari kita berpisah. Luo Huan berkata. Kelompoknya pergi ke jalur kiri, sementara kelompok Qin Wentian pergi ke kanan. Meskipun ini adalah ujian, tetap diperlukan tindakan pencegahan jika terjadi bahaya yang tak terduga. Kalian berdua bisa melanjutkan mengobrol, aku akan melihat-lihat dulu. Rain berbicara kepada Qin Wentian dan Mo Qingcheng sambil berjalan duluan, meninggalkan Qin Wentian dan Mo Qingcheng berduaan. Hal ini membuat Qin Wentian terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Rain? Di hutan gelap yang sunyi, Qin Wentian berkuda berdampingan dengan Mo Qingcheng, tetapi entah mengapa, suasananya terasa agak canggung. Mo Qingcheng mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian sambil bertanya, "Bodoh, maukah kau menceritakan kepadaku tentang masa lalumu? Apa yang ingin kau dengar?" Qin Wentian menjawab, "Sebelum aku datang ke ibu kota kerajaan, aku praktis menghabiskan seluruh hidupku di kediaman Qin yang terletak di kota Harmoni Langit, tanpa ada hal penting yang perlu diceritakan." "Bukankah kau bersama Autumn Snow?" gumam Mo Qingcheng dengan suara rendah. Seolah-olah dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini, setelah itu wajahnya langsung memerah. Dia melanjutkan, "Kau tidak keberatan aku bertanya ini, kan?" "Kenapa aku harus keberatan? Itu semua sudah masa lalu." Qin Wentian mengangkat bahu sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu." Mo Qingcheng tersenyum manis. "Lagi pula, kamu akan bisa menemukan gadis yang lebih baik, jadi tidak perlu repot-repot memikirkan masa lalu." "Carilah gadis yang lebih baik." Qin Wentian berkedip. Dia menatap Mo Qingcheng. Berbicara soal yang lebih baik, wanita tercantik nomor 1 di Chu yang tepat di depan matanya melampaui Autumn Snow dalam hampir semua aspek. Melihat Qin Wentian terus menatapnya, wajah Mo Qingcheng kembali memerah. Dengan kesal ia melirik Qin Wentian sambil berkata, "Dasar kurang ajar." Setelah itu, dia memacu kudanya maju. Di cakrawala, tampak seekor banga putih melayang di langit. "Bukankah aku bodoh? Kapan aku jadi nakal?" Qin Wentian mengusap kepalanya sambil tersenyum, menatap siluet indah di depannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu sejak mereka memasuki hutan kegelapan. Para calon murid dari berbagai akademi bela diri berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup, memburu binatang buas iblis. Baru sekarang banyak dari mereka memahami kesulitan dalam menempuh jalan bela diri. Pada saat itu, Zi Jun tiba di semak-semak pepohonan. Tombak panjang di tangannya menembus tepat ke kepala beruang iblis, akhirnya membunuhnya setelah upaya yang sangat besar. Setelah menggali inti iblis di kepalanya, Zi Jun menempatkan inti tersebut ke dalam kantung yang tergantung di sisinya. Bajunya robek dan compang-camping, dan jejak darah terlihat di wajahnya. Namun terlepas dari itu, dia tetap tersenyum lebar. Dia telah membunuh banyak binatang iblis tingkat rendah, dan memiliki cukup inti iblis untuk ditukar dengan beberapa batu meteor Yuan untuk berkultivasi ketika dia kembali ke Akademi Kerajaan. Dengan batu meteor Yuan, kecepatan kultivasinya akan meningkat. Dan hanya dengan memikirkan hal ini saja, Zi Jun akan sangat bahagia. Mimpinya adalah menjadi seperti Qin Wentian.
Dia menginginkan kejayaan menjadi juara perjamuan Junlin setahun dari sekarang. Dengan mimpi seperti itu, dia tentu memahami betapa banyak kerja keras yang harus dia lakukan. Bahkan jika ada bahaya, dia tidak akan ragu-ragu. Tekad sekuat baja terlihat jelas di wajahnya. Di belakangnya, di bawah pohon yang tampak kuno, Mountain mengawasinya dengan kekaguman yang terpancar di wajahnya. Di masa depan, jika Zijun tidak sehebat adik Qin, kemampuannya tidak akan terlalu jauh dari harapan. Zijun terus berjalan ke depan. Namun, pada saat ini, kilatan cahaya tajam muncul di matanya. Sambil melemparkan kantung berisi inti iblis ke samping, dia mengacungkan tombak panjang di tangannya, sementara suara siulan bergema di udara. 3 anak panah mengerikan yang menyerupai kilat emas melesat lurus ke arahnya. Zijun terus mundur. Tombak panjang di tangannya bergerak-gerak, berubah menjadi hujan tombak diiringi suara dentuman keras. Pada saat mengenai panah-panah itu, Zijun terdorong mundur beberapa langkah akibat benturan, tetapi ia terus bertahan. Namun, pada saat itu, sebuah tombak panjang melesat ke udara dengan kecepatan yang mengerikan, dan semakin membesar di pandangannya. Puci. Tombak panjang itu dilemparkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Tubuh Zijun terangkat karena momentumnya menyebabkan tubuhnya terlempar ke belakang, sehingga ia tertancap di pohon kuno di belakangnya. Senyum yang sebelumnya menghiasi wajahnya telah lenyap. Saat ini, hanya keputusasaan yang terlihat ketika ia menundukkan kepala, menatap tombak panjang yang menembus jantungnya. Mengapa ada seseorang yang begitu berkuasa di sini yang ingin menyergapnya? Sesaat kemudian, matanya kehilangan cahayanya. Namun, bahkan dalam kematian, matanya tetap terbuka lebar, menjadi bukti bahwa ia meninggal dengan dendam. Ia baru saja mengambil langkah pertamanya, berharap untuk mewujudkan mimpinya, tetapi bahkan sebelum ia mencapainya, semuanya telah berakhir. Tidak! Sebuah suara yang dipenuhi rasa takut dan amarah yang hebat mengguncang hutan kegelapan. Mountain melepaskan jiwa astralnya saat ia berlari kencang ke depan. Pada saat panah-panah itu muncul, ia sudah dipenuhi firasat buruk dan sudah mulai bergegas menuju arah Zijun, namun semuanya sudah terlambat. Suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Sepasang demi sepasang mata yang dipenuhi dengan kedinginan yang menakutkan dan niat membunuh muncul, menatap gunung seolah-olah mereka sedang menatap mangsanya. Deru gunung itu sangat memekakkan telinga. Para kultivator di dekatnya bergegas menghampirinya ketika mendengarnya. Saat itu, Qin Wentian dan Mo Qingcheng sudah berhasil menyusul Rain. Ketika mendengar raungan yang memekakkan telinga, ia tak kuasa menahan rasa gelisah. Raungan itu terdengar sangat familiar di telinganya. PSSST. Qin Wentian turun dari kudanya saat sepasang sayap Garuda muncul di punggungnya, melesat maju dengan kecepatan secepat kilat. Mo Qingcheng bersiul, menyebabkan banga putih yang melayang itu turun. Mo Qingcheng menaiki banga putih itu, terbang menuju arah suara gemuruh tersebut. Hujan deras mengguyur langit saat dia mengikuti Qin Wentian dari dekat. Perasaan tidak nyaman itu semakin lama semakin kuat. Bab 168. Patah hati. Di dekat semak belukar, beberapa orang sudah berkumpul. Mereka semua tertarik ke sini karena suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat ini, mereka semua tampak terkejut dan mata mereka terbelalak seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Qin Wentian akhirnya tiba di area tersebut, jantungnya berdebar kencang. Di dalam hatinya, ada rasa gelisah sekaligus ketakutan. Dia takut akan melihat sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Langkah kakinya menjadi sangat berat saat ia berjalan maju, menuju ke tengah kerumunan. Sebuah tombak tertancap di puncak pohon kuno. Tertembus tombak itu, sesosok tubuh tergantung tak bernyawa, tertancap di batang pohon kuno yang kokoh. Darah mewarnai jubahnya yang robek dan compang-camping menjadi merah. Tubuh yang tergantung di sana sudah lama kehabisan napas. Matanya terbuka lebar dalam kematian, dipenuhi dengan keengganan dan depresi. Dia masih sangat muda dan penuh harapan untuk masa depan, tetapi dia mati di sini begitu saja, kematian yang hina. Boom! Jantung Qin Wentian berdebar kencang. Wajahnya pucat pasi. Bukankah pemuda yang mati itu Zijun? Apa yang terjadi? Dia pasti tidak mati di tangan binatang buas. Tombak panjang yang menembus tubuhnya tampak seperti sebuah pernyataan tanpa kata. Mo Qingcheng dan Rain juga menjadi pucat pasi, wajah cantik mereka tanpa sedikit pun senyum.
Sebaliknya, raut wajah mereka sangat dingin, seperti hawa dingin musim dingin yang mematikan. Qin Wentian perlahan terus maju, tatapannya tak berkedip saat ia menatap tubuh adik laki-lakinya yang tak akan pernah menjadi adiknya. Setelah itu, ia perlahan mengalihkan pandangannya dan menatap semak-semak pepohonan di kejauhan. Di sana, darah membasahi seluruh tanah saat sebuah tubuh terbaring diam, tak bergerak seperti mayat. Mountain telah melindungi Zijun dari balik bayangan. Ketika Qin Wentian melihat Zijun yang tertusuk, hatinya sudah dipenuhi rasa sakit, tetapi ia masih dihantui oleh firasat buruk yang berat. Memang, apa yang ia takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Suara gemerisik terdengar saat beberapa bayangan muncul. Sosok Luo Huan yang sensual masih sangat mempesona, tetapi wajahnya hanya mencerminkan keinginan dan kesedihan. Ia segera menerjang ke sisi Mountain dan berlutut di tanah. Dengan tangan gemetar, ia dengan lembut membelai wajah Mountain sementara air matanya jatuh seperti hujan dari surga. Air mata yang tertahan, namun tak ada satupun di dunia ini yang terdengar sekeras ini. Ini adalah pertama kalinya Qin Wentian melihat Luo Huan yang biasanya riang gembira dalam penderitaan seperti ini, apalagi tangisannya yang tak kunjung berhenti. Ah! Luo Huan mengangkat kepalanya sambil menjerit. Dipenuhi kesedihan dan amarah, suaranya menggema di seluruh hutan gelap. Siapapun yang mendengarnya dapat merasakan betapa besar kesedihan dan depresi dalam suaranya. Luo Cheng, Fen Lei, dan yang lainnya tiba di sisi Luo Huan, yang juga berlutut di tanah, dengan rasa sakit yang memenuhi hati mereka. Qin Wentian mengangkat kakinya, yang tiba-tiba terasa seberat 1000 jin, saat dia mendekati tubuh Zijun, mengulurkan tangannya untuk menutup matanya rapat-rapat. Setelah itu, ia mencabut tombak panjang dan membawa tubuh Zijun sebelum berjalan menuju gunung. Meletakkan Zijun di samping gunung, ia pun berlutut sambil menatap wajah mereka berdua dalam diam. Adikku, ketika kau meraih banyak prestasi di masa depan, ingatlah untuk kembali ke akademi menemuiku, ya? Jangan berpura-pura tidak mengenalku saat itu. Kata-kata Mountain masih terngiang di telinganya. Mountain sudah berada di puncak sirkulasi arteri dan pasti akan melangkah ke Yuanfu pada akhir tahun ini. Setelah berhasil menembus ke Yuanfu, ia akan menjalani persiapan untuk menjadi tetua kehormatan, membimbing para siswa di Akademi Bintang Kaisar. Mountain memiliki kesan yang sangat baik terhadap Zijun yang berbakat dan ingin membina seorang jenius yang dapat dibandingkan dengan adik laki-lakinya, Qin Wentian. Mimpinya bukanlah sesuatu yang terlalu mengada-ada. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan stabil di akademi, serta berbagi ilmunya kepada generasi yang lebih muda. Namun kini, semuanya telah lenyap begitu saja. Dia telah berpulang. Sosok kakak laki-laki yang masih hidup beberapa hari yang lalu, menutup matanya dalam tidur kematian yang tak berujung. Beberapa tombak panjang tertancap di tubuhnya, menunjukkan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh satu pelaku saja. Kematian mereka direncanakan sebelumnya, tetapi motif para pembunuh tidak jelas. Kakak Luo Huan, panggil Qin Wentian saat Luo Huan menatapnya. Sebelumnya, Qin Wentian selalu memanggilnya kakak senior Luo Huan, tetapi kali ini, dia benar-benar memanggilnya kakak Luo Huan. Qin Wentian mengulurkan tangannya, menyeka air mata yang mengalir dari wajahnya. Ada jejak tawa gila di mata Qin Wentian yang tampak sangat menyeramkan. Ini adalah pertama kalinya Luo Huan melihat ekspresi seperti itu di matanya. Mulai saat ini, seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melupakan tatapan tawa di mata Qin Wentian. Tawa itu sepertinya diwarnai kegilaan, karena kesedihan, kemarahan, penderitaan, dan tekad semuanya menyatu, membentuk wujudnya. Aku tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Senior Mountain tidak akan pernah bangun lagi. Namun, aku akan memastikan bahwa para pembunuh itu akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Qin Wentian perlahan mengucapkan setiap kata sambil menatap lurus ke depan dengan mata yang penuh kesedihan. Mountain tidak mungkin memiliki musuh di dalam Akademi Bintang Kaisar. Dia memasuki kedalaman hutan gelap secara diam-diam untuk melindungi Zijun dari bahaya, jadi seharusnya tidak ada bentrokan antara dia dan siapapun. Para pembunuhnya jelas-jelas sengaja memprovokasi Akademi Bintang Kaisar. Jika dia harus menebak, kecurigaan bahwa klan kerajaan adalah pihak yang berada di balik insiden ini akan menjadi yang tertinggi. Jika memang benar seperti yang ia duga, ia bersumpah bahwa otoritas kekaisaran Chu pasti akan berubah. Pasti. Selama ia, Qin Wentian, masih hidup. Mata Luo Huan merah, padam, saat dia menganggukkan kepalanya dengan berat.
Para pelaku di balik kematian Mountain pasti harus membayar mahal. Kita harus memberitahu semua calon siswa Akademi Bintang Kaisar untuk mengevakuasi tempat ini. Ada kemungkinan besar bahwa insiden ini tidak hanya ditujukan kepada Mountain saja, tetapi kepada seluruh Akademi Bintang Kaisar. Rain juga merasa sangat buruk, tetapi sebagai orang yang memiliki otoritas tertinggi, dia harus tetap tenang. Selain kita beberapa orang, junior lainnya masih dalam tahap ujian. Jika seseorang benar-benar ingin menargetkan Akademi Bintang Kaisar, target mereka adalah kita. Luo Cheng juga sangat tenang saat melanjutkan. Namun, ujian tidak perlu dilanjutkan. Saya setuju bahwa rencana evakuasi itu bagus, tetapi kita juga harus meninggalkan hutan kegelapan. Rain mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Luo Cheng mengatakan yang sebenarnya. Musuh bersembunyi di kegelapan sementara mereka semua berada di tempat terang, membuat situasi ini sangat berbahaya. Para calon siswa Akademi Bintang Kaisar tersebar di seluruh hutan gelap, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan mereka satu persatu. Hujan deras mengguyur langit saat dia berdiri di udara, meneriakkan perintah, semua calon siswa Akademi Bintang Kaisar segera tinggalkan hutan kegelapan. Gelombang suara yang kuat bergema ke segala arah saat Rain mendarat di tanah. Dia hanya bisa berbuat sebatas itu. Luo Cheng benar, para calon siswa hanya sedang menjalani ujian. Jika ada orang yang ingin menargetkan Akademi Bintang Kaisar secara sengaja, mereka tidak akan menyerang kultivator yang belum menjadi bagian dari Akademi. Mari kita pergi sekarang, kata Rain kepada Qin Wentian dan yang lainnya. Namun, Qin Wentian menjawab, Senior Mountain baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Saya yakin para pembunuhnya tidak mungkin melarikan diri terlalu jauh. Saya ingin pergi melihatnya. Mustahil. Rain langsung menolak. Keselamatan Qin Wentian adalah yang terpenting. Jika ini benar-benar dilakukan oleh klan kerajaan, sampai batas tertentu, itu berarti klan kerajaan telah mulai mengambil tindakan terhadap Akademi Bintang Kaisar. Sebelumnya, keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Tetapi begitu harga diri tercoreng, tidak akan ada lagi kedamaian dan ketenangan. Sebaliknya, ketika saatnya tiba, kekacauan pasti akan meletus. Aku hanya ingin melihat apakah masih ada petunjuk yang tersisa. Senior Rain, jangan khawatir, aku tidak akan gegabah. Qin Wentian tampak sangat tenang. Melihat tekadnya, Rain hanya bisa setuju. Kau hanya boleh mencari di sekitar sini dan tidak boleh berkeliaran terlalu jauh. Aku akan ikut denganmu. Aku juga akan ikut denganmu. Ayo kita naik bangga putihku. Ucap Mo Qingcheng sambil berjalan maju. Qin Wentian melirik Mo Qingcheng. Dia mengangguk setuju. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Aku akan membawa kembali jenazah Mountain dan Zijun, ujar Luo Huan. Qin Wentian dan kedua wanita itu menaiki bangga putih sambil mengikuti jejak kaki di udara. Kecepatan bangga putih itu sangat tinggi saat mereka terbang lurus ke depan. Di sana, ujar Qin Wentian ketika melihat mayat-mayat binatang buas tergeletak di bawah mereka. Di depan ada semak belukar yang lebat, hati-hati. Rain menatap pepohonan yang bergerombol rapat itu. Itu adalah lokasi yang ideal untuk penyergapan. Ada orang di sana. Tatapan Qin Wentian tiba-tiba menajam saat ia melihat sekelompok siluet menyatu dengan bayangan hutan, diam-diam mundur ke arah gugusan pohon yang lebat. Ada seseorang di sini juga. Mo Qingcheng berbicara dengan suara rendah saat pupil mata Qin Wentian menyempit. Setelah melihat wajah para pendatang baru, tatapan mata Qin Wentian berubah dingin seperti es, dan cahaya mengerikan berkelebat di dalamnya. Kamu Wu Kue, Wang Teng, Wu Chong. Ketiga orang ini tak lain adalah para penantang dari masa itu. Ketiganya terbang ke udara, menghalangi jalan bangga putih itu sambil berkata, sungguh kebetulan. Minggir dari jalanku, kata Qin Wentian dingin. Namun, ketiganya tetap berdiri di sana dengan tenang, sementara suara gemerisik bergema di udara. Di bawah mereka, beberapa siluet berjubah hitam menghilang di antara pepohonan yang rimbun di depan. Bangga putih itu mengeluarkan teriakan melengking penuh amarah saat melesat ke depan, seolah ingin berbenturan dengan ketiga kultivator yang saling berlawan. Rain berhadapan dengan Wang Teng di sebelah kiri, sementara Mo Qingcheng berhadapan dengan Wu Chong di sebelah kanan. Qin Wentian berhadapan langsung dengan Ye Wu Kue. Aura iblis yang luar biasa muncul saat Qin Wentian mengirimkan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Pembuluh darahnya berdesir saat energi di dalam dirinya disalurkan ke lengannya.
Meledakkan telapak gunung runtuh dengan tangan kirinya dan jejak terlupakan dengan tangan kanannya, Qin Wentian ingin menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ye Wukue tertawa dingin sambil mengulurkan kedua telapak tangannya untuk menangkis serangan itu. Aura yang sangat tajam terpancar darinya. Pada saat benturan terjadi, Qin Wentian hanya merasakan bahwa energi lawannya seperti aliran air yang terus-menerus dan tak terputus. Ini adalah tingkat Yuan Fu. Jumlah energi astral yang sangat besar dan tak terbatas yang tersimpan di dalam tubuh seorang kultivator Yuan Fu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kultivator sirkulasi arteri. Lengan Qin Wentian bergetar hebat saat tubuhnya terlempar ke belakang. Burung banga putih itu terbang mundur, memungkinkan tubuh Qin Wentian mendarat di atasnya. Rain dan Mo Qingcheng juga mundur. Sosok berjubah hitam yang tersisa semuanya telah berhasil mundur ke dalam rumpun pepohonan yang lebat. Darah merembes keluar dari sudut mulut Qin Wentian. Matanya menjadi sedingin es dan sangat menyeramkan pada saat itu. "Ayo kembali," gumam Rain dengan suara rendah. Mo Qingcheng pun setuju. Ia tahu bahwa mereka akan berada dalam bahaya yang tak tertandingi jika mereka melanjutkan perjalanan. Namun, saat ia melirik Qin Wentian, ia menyadari bahwa saat ini, Qin Wentian telah mengalami transformasi total. Wajahnya sangat tampan namun sangat dingin. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. "Ye Wukue, aku akan membuatmu membayar." Qin Wentian meludah. Burung banga putih itu berbalik dan pergi. Suara dingin Qin Wentian menggema di udara. Ye Wukue mengerutkan alisnya. Bayangan mata dingin Qin Wentian terlintas di benaknya. Pada saat itu, Qin Wentian terasa sangat jahat. Bab 169. Datangnya badai dahsyat. Para calon siswa Akademi Bintang Kaisar meninggalkan hutan kegelapan. Berita kematian Mountain dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan dan menyebabkan kegemparan besar. Meskipun banyak yang mengenal Mountain dari Akademi Bintang Kaisar, ia tidak begitu terkenal jika dilihat dari perspektif seluruh ibu kota kerajaan. Adapun mengapa kematiannya menyebabkan kehebohan besar, itu karena saat ini, hubungan antara Akademi Kerajaan dan Akademi Bintang Kaisar sangat rapuh. Dan sekarang seorang siswa Akademi Bintang Kaisar dibunuh di hutan kegelapan. Bagaimana mungkin orang-orang tidak berspekulasi tentang alasan di baliknya? Berbagai macam rumor beredar, dan pada akhirnya, sasaran utama tuduhan diarahkan pada hubungan yang tegang antara kedua pihak. Di dalam Chu, posisi Akademi Bintang Kaisar selalu tak tertandingi. Dan terkait entitas dengan posisi tinggi, seperti Akademi Bintang Kaisar, klan kerajaan selalu bersikap toleran. Namun kini, dengan penggabungan Akademi Kerajaan dan Istana Bela Diri Jenderal Dewa, tujuan mereka adalah untuk melemahkan prestis dan reputasi Akademi Bintang Kaisar, menyebabkan garis keseimbangan yang tipis akhirnya hancur. Apakah Akademi Kerajaan akhirnya lelah mentolerir keberadaan Akademi Bintang Kaisar? Warga Chu tentu saja tidak akan tahu mengapa klan kerajaan memilih masa kekacauan ini untuk menyerang. Saat ini, negara Chu diliputi oleh kobaran api perang. Para pemberontak menyerbu kota-kota lain di Chu secara bertahap dan pasti, terus-menerus mendesak semakin dekat ke ibu kota kerajaan. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu masa paling sulit dalam sejarah Chu. Terdapat desas-desus yang mengatakan bahwa pasukan Chu telah mundur sejak lama dan siap menyerahkan kendali atas separuh negara kepada para pemberontak. Seperti pepatah mengatakan, kuat ketika bersatu, lemah ketika terpecah. Klan kerajaan tidak punya pilihan selain menyerah, dan hanya bisa memperkuat kekuasaan mereka dengan melepaskan kendali. Saat ini, di dalam aula yang sangat mewah di Istana Chu, terdapat beberapa sosok yang berbaris di kedua sisi. Namun, orang yang duduk di kursi utama sebenarnya bukanlah Chu Tianjiao, melainkan Xiao Lan. Xiao Lan bersandar nyaman di kursinya, dengan kedua tangannya mengetuk sandaran tangan kursi dengan irama yang tak terduga. "Bagaimana persiapannya?" tanya Xiao Lan dengan tenang. "Tidak ada masalah di pihak saya, tetapi kapan para ahli dari 9 istana mistik akan tiba?" jawab Chu Tianjiao dengan hormat. "Kurang lebih 2 hari. Tatapan Xiao Lan beralih dari Chu Tianjiao ke Xiao Lu sambil terus bertanya, "Bagaimana dengan pihak Snow Cloud?" "Sebentar lagi, mereka akan sampai di sini dalam waktu 3 hari, jawab Xiao Lu. Barulah sekarang Xiao Lan mengangguk sambil menutup matanya. Beberapa saat kemudian ia berbicara lagi, "Xiao Lu, kali ini aku harus merepotkanmu. Jika masalah ini berhasil, aku akan melaporkannya ke jajaran atas Istana 9 Mistik."
Cabangmu mungkin bisa kembali. Terima kasih, kakak. Wajah Xiao Lu penuh senyum. Hampir tidak ada yang tahu bahwa klan Kerajaan Awan Salju sebenarnya adalah salah satu keluarga cabang dari klan Xiao utama dari Istana Sembilan Mistik. Waktu hampir habis. Selama beberapa hari ini, aku akan mengirim orang untuk secara diam-diam memprovokasi Akademi Bintang Kaisar dan memaksa mereka untuk bertindak. Chu Tianjiao tertawa. Adapun mengapa dia memilih untuk bertindak melawan Akademi Bintang Kaisar di tengah kekacauan ini, itu karena ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Istana Sembilan Mistik yang tidak pernah sekalipun repot-repot mengatur negara-negara di bawah administrasinya, ingin bertindak melawan Akademi Bintang Kaisar. Chu Tianjiao tidak tahu persis apa alasannya. Xiao Lan adalah keturunan klan Xiao, salah satu dari 3 faksi besar di dalam 9 istana mistik. Karena dia datang ke sini, dia pasti punya alasan. Chu Tianjiao tidak perlu bertanya, dan terlebih lagi, dia juga tahu bahwa bukan tempatnya untuk bertanya. Meskipun Xiao Lan tampak santai, sebenarnya dia sedang memikirkan banyak hal. Menghancurkan Akademi Bintang Kaisar bukanlah hal yang mudah. Dahulu kala, Luo Tianya juga ingin melakukan hal yang sama tetapi tidak berhasil. Di balik Akademi Bintang Kaisar, terdapat bayang-bayang Istana Kaisar Biru. Jika 9 istana mistik benar-benar mengirimkan penguasa biduk langit mereka untuk bertindak, Istana Kaisar Biru pasti akan ikut campur. Sebelumnya, Xiao Lan tidak pernah terlalu memperhatikan hal ini. Namun sekarang, dia samar-samar merasakan adanya keterkaitan. Semuanya mengarah pada rahasia yang disembunyikan Kaisar Azur di Akademi Bintang Kaisar. Terdapat 3 tempat suci di dalam Akademi Bintang Kaisar. Paviliun Bintang Surgawi, Aula Sungai Astral, dan Hutan Langit Impian. Di antara ketiga tempat suci ini, di manakah rahasia itu disembunyikan? Qin Wentian sudah menginjakkan kaki di tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi. Mereka juga pernah mempertimbangkan untuk menculiknya dan menggunakan kekerasan untuk menginterogasi Qin Wentian, tetapi segera membatalkan rencana tersebut karena dihalangi oleh Gong Yang Hong. Ini bukan saatnya untuk memprovokasi seseorang di tingkat biduk surgawi. Jika mereka ingin bertindak melawan Qin Wentian, akan lebih baik jika tidak ada implikasi. Lagi pula, mereka tidak yakin seberapa dalam hubungan antara Gong Yang Hong dan Qin Wentian. Meskipun cabang utama klan Xiao tidak akan takut pada Gong Yang Hong, jika seorang penguasa biduk surgawi menjadi gila, keturunan mereka dari cabang lain memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk dimusnahkan sepenuhnya. Itu tidak sepadan. Sedangkan untuk kematian Mountain, mereka tidak peduli. Meskipun mereka tidak akan merasa terganggu, Akademi Bintang Kaisar menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Saat ini, Akademi Bintang Kaisar sengaja mendirikan sebuah prasasti batu untuk Mountain dan Zijun. Prasasti batu ini didirikan di bawah Monumen Bintang Kaisar. Meskipun Zijun bukan siswa resmi Akademi Bintang Kaisar, pengantar yang diukir di monumen batu tersebut memperkenalkannya sebagai salah satu siswa muda jenius paling elit dan berbakat yang pernah terdaftar. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar. Monumen Bintang Kaisar adalah simbol kejayaan Akademi dan tonggak sejarah sepanjang masa, dan belum pernah sekalipun kematian seorang siswa diabadikan di sana, bahkan sekalipun. Namun, kali ini, Akademi Bintang Kaisar membuat pengecualian dan melakukannya. Angin dingin berhembus kencang, membawa serta rasa kesepian. Ada beberapa siluet berdiri di depan Monumen Bintang Kaisar, serta banyak tetua. Semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka saat menatap lempengan batu itu. Pembangunan prasasti batu itu adalah ide Ren Qianxing. Dia ingin Akademi Bintang Kaisar mengukir kenangan ini ke dalam sejarah mereka. Ini bukan sekadar pembunuhan biasa, dan ada kemungkinan besar ini adalah deklarasi perang secara diam-diam. Mungkin 1000 tahun dari sekarang, jika Akademi Bintang Kaisar masih ada, bagian sejarah ini masih akan disebutkan oleh generasi mendatang. Tetapi jika Akademi Bintang Kaisar lenyap, maka semuanya tidak akan berarti lagi. Jadi ketika Ren Qianxing mengemukakan saran itu, semua tetua memberikan tanggapan yang mengejutkan. Mereka menyetujui keputusan ini dengan suara bulat. Di belakang para tetua akademi, banyak siswa berkumpul. Mereka semua tercengang mengapa Mountain dan seorang siswa yang belum terdaftar memiliki prasasti batu yang didirikan di bawah Monumen Bintang Kaisar. Tetapi setelah penjelasan, mereka semua mengerti bahwa kejadian ini kemungkinan besar merupakan peristiwa bersejarah di Akademi.
Setelah itu, badai konflik yang dahsyat tiba-tiba akan memunculkan peristiwa-peristiwa penting. Pangeran ketiga Chu Tianjiao, melakukan kunjungan resmi ke Akademi Bintang Kaisar. Di Cakrawala, sebuah suara bergema di seluruh Akademi Bintang Kaisar, menyebabkan kerumunan orang bersorak riuh. Dengan sangat cepat, siluet Chu Tianjiao dan beberapa orang lainnya muncul. Kedatangan orang-orang ini mengejutkan Akademi Bintang Kaisar. Kerumunan secara otomatis membuka jalan saat Chu Tianjiao dan orang-orangnya tiba di depan Monumen Bintang Kaisar. Para tetua akademi perlahan berbalik sambil menatap langsung ke arah Chu Tianjiao dan orang-orangnya. Saat melihat Ye Wukue, Wu Chong, dan Wang Teng di antara para pengunjung, aura yang sangat dingin dan niat membunuh terpancar dari tubuh Qin Wentian. Di sampingnya, sebuah tangan kecil dan mungil menyelip ke tangannya, dengan lembut menyentuh telapak tangannya. Merasakan kehangatan tangan itu, Qin Wentian membeku sesaat saat ia menoleh dan melihat Mo Qingcheng tersenyum padanya, seolah-olah menyuruhnya bersabar. Baru kemudian ia menarik kembali auranya. Chu Tianjiao terus berjalan maju, menuju monumen-monumen itu. Di depan mereka, sesosok berdiri diam dengan punggung menghadap mereka, menghalangi jalan mereka. Orang ini tak lain adalah Mas Teng. Tanpa pilihan lain, Chu Tianjiao dan orang-orangnya membungkuk dan memberi hormat kepada prasasti batu itu. Mereka tidak menyangka bahwa Akademi Bintang Kaisar akan mendirikan prasasti batu di bawah monumen semata-mata demi gunung dan Zijun. Tindakan Akademi Bintang Kaisar memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ini adalah pernyataan tanpa kata. Entah bagaimana, kematian kedua orang itu menjadi berkat yang membuat mereka yang berada di Akademi Bintang Kaisar semakin bersatu. Chu Tianjiao menoleh ke belakang dan menyapu pandangannya ke banyak wajah yang berdiri di kerumunan sambil menghela napas dalam hati. Para tetua yang terhormat, Chu Tianjiao ingin menyampaikan sesuatu, apakah pantas untuk menyampaikannya? Chu Tianjiao menatap kerumunan sambil bertanya. Tidak ada yang menjawab. Keheningan suasana seperti itu membuat seolah-olah mereka ingin menghancurkannya berkeping-keping. Bicaralah. Sesaat kemudian, Ren Qianxing berbicara dengan dingin. Saat ini, Akademi Kerajaan Chu telah bergabung dengan Istana Bela Diri Jenderal Dewa, menggabungkan pengaruh mereka. Klan kerajaan ingin menciptakan Akademi Bela Diri yang lebih kuat, dan berharap Akademi Bintang Kaisar akan menyetujui permintaan penggabungan kami. Chu Tianjiao perlahan melanjutkan. Dengan cara ini, kekuatan tertinggi yang merupakan konsolidasi antara ketiga akademi akan lahir. Terlepas dari guru atau sumber daya, kita akan memiliki pasokan siswa yang hampir tak terbatas. Tidak hanya itu, saya dapat berjanji untuk tidak mengubah apapun tentang Akademi Bintang Kaisar. Mendengar ucapan Chu Tianjiao, banyak yang tersenyum dingin. Dia ingin melahap Akademi Bintang Kaisar? Apakah itu mungkin? Selama Akademi Bintang Kaisar setuju, semua guru dan siswa Akademi Anda akan dapat menerima sumber daya kultivasi dalam jumlah besar setiap bulannya, tambah Chu Tianjiao, tetapi seperti sebelumnya, hanya keheningan yang menjawabnya. Pergi. Sebuah suara dingin menggema dalam keheningan suasana. Orang yang berbicara adalah Mas Teng. Punggungnya masih menghadap mereka, dan dia tidak bergerak untuk menoleh. Dia takut tidak akan mampu mengendalikan diri dan menekan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Chu Tianjiao terdiam sejenak, tetapi ia segera pulih dengan senyum di wajahnya. Ia membungkuk lagi kepada para tetua Akademi Bintang Kaisar sambil menjawab. Chu Tianjiao, dari generasi junior, mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Chu Tianjiao dan para pengunjung lainnya bersiap untuk berangkat. Tunggu dulu, ujar Ren Qianxing, membuat Chu Tianjiao berhenti melangkah. Mulai saat ini, Akademi Bintang Kaisar dilarang bagi siapapun untuk memasukinya. Bagi siapapun yang menerobos masuk, kami akan membunuh mereka di tempat tanpa memandang identitas orang tersebut. Suara Ren Qianxing memudar, dan aura membunuh menggema di udara. Dinginnya suara itu membuat hati Chu Tianjiao bergetar tanpa sadar. Namun dengan cepat, sudut bibirnya melengkung ke atas membentuk senyum dingin. Dia melanjutkan langkahnya, meninggalkan Akademi Bintang Kaisar. Akademi Bintang Kaisar tidak langsung bertindak melawan Chu Tianjiao saat ini. Pertama, tidak ada pembenaran yang cukup. Kedua, jika mereka benar-benar berurusan dengan orang-orang ini di sini dan sekarang, yang akan menghadapi malapetaka adalah para siswa akademi mereka. Siswa-siswa tak berdosa lainnya mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan dalam pembalasan dendam yang kejam.
Ini adalah prinsip dasar mereka. Bahkan jika perang benar-benar meletus, mereka akan tetap berpegang pada prinsip ini, kecuali prinsip dasar, salah satu pihak, sudah hancur berkeping-keping. Francis tiba di akademi, dan karena mengetahui hubungan antara dia dan Qin Wentian, mereka mengizinkan Francis untuk masuk dan keluar dengan bebas. Kali ini, dia membawa semua sumber daya kultivasi yang diminta Qin Wentian, yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh Paviliun Senjata Ilahi. Setelah menerima sumber daya tersebut, Qin Wentian mulai berlatih kultivasi. Hatinya dipenuhi amarah yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Beberapa hari setelah kejadian itu, Royal Academy terasa sangat damai, tetapi banyak yang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai dahsyat. Baik Akademi Bintang Kaisar maupun klan kerajaan tidak melakukan gerakan apapun, seolah-olah kedua pihak sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari ini, ada orang-orang yang terbang melintasi wilayah udara Chu, langsung menuju Istana Chu, sementara pada saat yang sama, cukup banyak orang meninggalkan Akademi Bintang Kaisar. Semua pembelot ini berasal dari Asosiasi Ksatria. Mereka telah memutuskan untuk mengubah kesetiaan mereka, dan setelah melihat kejadian ini, siswa lain dari Akademi Bintang Kaisar merasa bahwa badai dahsyat akan segera menimpa mereka. Bab 170. Insiden. Di Akademi Bintang Kaisar, di dalam tempat latihan Qin Wentian, Ki Iblis memenuhi udara. Jumlah Ki Iblis yang sangat besar membentuk pusaran kabut iblis dan begitu melimpah sehingga dapat digambarkan seperti melesat ke langit. Seluruh ruang ini tampak seolah-olah dibanjiri oleh kehadiran iblis-iblis yang menakutkan. Di tengah kabut, Qin Wentian duduk bersila. Saat ini, wajahnya tampak sangat menyeramkan, dengan pilar-pilar cahaya iblis yang berkelap-kelip tanpa henti. Tubuhnya seolah terus-menerus mengalami transformasi. Tiba-tiba, pusaran kabut iblis di tempat latihan dengan ganas menyembur ke arah Qin Wentian. Pilar-pilar cahaya iblis di sekitar tubuhnya sama cemerlangnya dengan cahaya astral yang dipancarkan dari rasi bintang. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, dan dalam waktu beberapa tarikan napas, seluruh kabut iblis lenyap setelah semuanya terserap ke dalam tubuhnya. Baru sekarang pilar-pilar cahaya iblis berhenti berkedip saat menghilang satu demi satu. Boom, boom, boom. Suara dentuman menggelegar terdengar berdenyut mengikuti irama aneh di dalam tubuhnya. Itu adalah suara detak jantungnya. Pada saat ini, Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan transformasi kualitatif yang luar biasa dari vitalitasnya sendiri. Vitalitasnya saat ini, jika dibandingkan dengan masa lalu, berlipat ganda. Saat Qin Wentian membuka matanya, seberkas cahaya iblis terlihat berkedip-kedip di dalamnya. Tatapannya sangat tajam dan menakutkan, dan wajahnya diselimuti aura ketampanan luar biasa yang hanya bisa digambarkan sebagai pesona iblis yang memikat. Qin Wentian menghela napas dan menggerakkan tubuhnya. Terdengar suara gemerisik dari dalam saat tulang-tulangnya bergeser. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya, suara dentuman keras menggema. Itulah perasaan saat tubuhnya sepenuhnya dipenuhi kekuatan. Saat ini, fisiknya sudah bisa dibandingkan dengan makhluk iblis. Jika di masa depan ia memilih untuk memadatkan jiwa astral tipe binatang untuk gerbang astral ketiganya, ia kemudian akan mampu meningkatkan seni transformasi iblis ke tingkat kedua, memperoleh tubuh iblis yang lebih kuat lagi. Saat ini, Qin Wentian dapat merasakan bahwa hanya dengan ini, tingkat kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan tanpa menggunakan teknik bawaan, setiap serangan biasa yang dilakukannya akan memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh lawannya. Ia tentu saja sangat puas dengan peningkatan yang telah diraihnya. Sambil berdiri, Qin Wentian menarik kembali auranya saat dia berjalan keluar dari tempat latihan. Wentian. Qin Yao, yang sedang duduk di paviliun terdekat, berlari ke arah Qin Wentian ketika ia menyadari bahwa Qin Wentian telah mengakhiri pengasingan dirinya di dalam ruangan. Dengan lembut menyentuh wajahnya, ia menyeka keringat sambil tersenyum. Kamu harus memperhatikan kondisi tubuhmu meskipun sedang berkultivasi. Kamu tidak diperbolehkan berkultivasi 24 jam sehari, oke? Qin Yao tahu bahwa kematian Mountain sangat memengaruhi Qin Wentian. Qin Wentian tidak memiliki banyak teman di Akademi Bintang Kaisar. Selain Mountain, Luo Huan dan beberapa orang lainnya adalah orang-orang yang membantunya melarikan diri dari cengkeraman klan Ye ketika dia masih berada di kota Harmoni Langit. Jangan khawatir, Kak. Tubuh kita para kultivator hanya akan semakin kuat seiring dengan semakin dalamnya basis kultivasi kita. Senyum lembut merekah di wajah Qin Wentian.
Qin Yao mengangguk setuju sambil melanjutkan. Benar, tapi kau harus tahu batasanmu. Aku mengerti. Qin Wentian tahu bahwa Qin Yao mengkhawatirkannya. Bagaimana situasi di luar sana? Tanya Qin Wentian. Angin berdesir dan bangau-banga memanggil. Semuanya dalam keadaan tegang. Akademi kerajaan telah memprovokasi kita beberapa kali, tetapi belum ada bentrokan besar. Namun, aku khawatir itu hanya masalah waktu. Dari jawaban Qin Yao, orang bisa tahu bahwa perang antara klan kerajaan dan Akademi Bintang Kaisar akan meletus kapan saja. Saat ini, banyak bangsawan serta klan lain yang memiliki kekuasaan cukup besar memilih untuk tidak menonjolkan diri dan hanya mengamati dari pinggir lapangan. Intensitas badai kali ini pasti akan berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akademi Bintang Kaisar ibarat mangsa yang sangat kuat yang ingin ditelan oleh klan kerajaan. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan. Saat ini, ada banyak binatang iblis tipe terbang yang berkeliaran di wilayah udara ibu kota kerajaan. Hanya mereka yang berada di Yuanfu yang memiliki hak terbang, dan banyak dari mereka terbang langsung ke istana kerajaan. Namun, di antara para kultivator Yuanfu, ada juga beberapa alumni Akademi Bintang Kaisar serta para siswa yang sebelumnya sedang berlibur. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka yang menghargai kasih sayang dan persahabatan, dan tidak terlalu jauh dari sana, semuanya kembali untuk mendukung alma mater mereka. Qin Wentian mengangguk. Saudari, jaga ayah baik-baik. Setelah itu, Qin Wentian berjalan menuju Paviliun Bintang Surgawi. Di Paviliun Bintang Surgawi, arena uji coba hewan roh berada di lantai 7, sedangkan seni transformasi iblis berada di lantai 8. Lalu, apa sebenarnya yang ditinggalkan Kaisar Azur di lantai 9 paviliun itu? Kali ini, Qin Wentian ingin mengungkap misteri tersebut. Memasuki Paviliun Surgawi sekali lagi, Qin Wentian membungkuk rendah dengan hormat saat berdiri di hadapan penjaga yang tampak renta itu. Apakah Anda ingin masuk melalui pintu terakhir? Tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Yah, Qin Wentian mengangguk. Jika sang wali bersedia membimbingnya, tentu saja itu akan menjadi yang terbaik. Kumpulkan kekuatanmu, kerahkan tenagamu, dan lepaskan serangan terkuat yang kau bisa. Tujuanmu adalah memaksa pintu itu terbuka. Jika kau tidak mampu membuka pintu sebelum Yuanfu, kau tidak perlu kembali ke sini lagi setelah memasuki Yuanfu. Pria tua itu menjelaskan dengan tenang, menyebabkan tatapan Qin Wentian sedikit membeku. Semua yang ditinggalkan Kaisar Azur mensyaratkan basis kultivasi seseorang berada di bawah Yuanfu. Perjamuan Junlin, tempat uji coba hewan roh, serta pintu menuju pintu masuk terakhir. Prasyarat untuk semua ini adalah basis kultivasi seseorang harus berada di bawah Yuanfu. Mungkinkah ujian di level terakhir akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan jamuan Junlin dan arena uji coba hewan roh? Selain itu, dirinya yang sekarang sudah menguasai seni transformasi iblis. Saat ini, Qin Wentian tidak menyadari bahwa secercah cahaya berkedip di kedalaman mata penjaga tua itu. Dalam ribuan tahun ini, Qin Wentian tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dekat untuk menyelesaikan semua ujian yang ditetapkan oleh Kaisar Azur. Saat ini Qin Wentian seharusnya sudah menguasai seni transformasi iblis. Jika dia masih belum berhasil membuka pintu masuk terakhir, tidak ada yang tahu berapa lama lagi siswa lain akan sampai ke tempat Qin Wentian berada saat ini. Semoga si kecil itu berhasil. Qin Wentian berdiri di depan pintu masuk terakhir. Pintu itu telah disegel selama ribuan tahun, namun meskipun demikian, bagian luar pintu itu sangat bersih, bebas debu, dan bahkan tampak bersinar dengan cahayanya sendiri. Pembuluh darah Qin Wentian berdenyut kencang saat yuan ilahi di dalam tubuhnya mengalir ke lengannya. Meletus dengan tekanan yang mampu meruntuhkan gunung, dia membanting tinjunya ke pintu. Gemuruh. Suara gemuruh menggema, tetapi pintu itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan dibuka. Jelas, kekuatan di balik serangan Qin Wentian sebelumnya tidak cukup. Energi iblis memancar dari tubuh Qin Wentian. Auranya berubah total dalam sekejap. Melangkah maju, dia menghantamkan tinjunya ke pintu sekali lagi. Namun, pintu itu tetap tidak bergeser sedikit pun. Seberapa kuat sebenarnya pintu ini? Mata Qin Wentian dipenuhi tekad saat darahnya mendidih di tubuhnya. Auranya berubah lagi. Medan kekuatan kepatuhan mutlak diwarnai dengan kehadiran iblis, seolah-olah dia adalah teladan dari semua iblis. Energi yuan ilahi di dalam tubuhnya melonjak dengan dahsyat saat dia melangkah maju sekali lagi.
Telapak tangan kirinya melakukan jejak terlupakan sementara telapak tangan kanannya melakukan telapak gunung runtuh. Boom! Dampaknya begitu besar sehingga seluruh ruangan bergetar, menyebabkan mereka yang sedang mencari teknik bawaan di lantai bawah menatap langit-langit, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar suara mengerikan yang disebabkan oleh pukulan kuat Qin Wentian, jantung lelaki tua itu bergetar tanpa sadar. Ini menunjukkan bahwa Qin Wentian memiliki kemungkinan untuk membuka pintu menuju pintu masuk terakhir. Namun, mata Qin Wentian menyipit, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Bahkan dengan mengerahkan begitu banyak kekuatan, dia tetap tidak bisa membuka pintu itu. Dentang, dentang. Pada saat ini, suara dentang lonceng memenuhi seluruh Akademi Bintang Kaisar, membuat Qin Wentian mengerutkan kening. Sejak ia melangkah masuk ke akademi, ia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Qin Wentian segera meninggalkan paviliun bintang surgawi, hanya untuk melihat kerumunan siswa berkerumun menuju ke arah tertentu. Aku sudah terdaftar di akademi selama 3 tahun. Ini pertama kalinya aku mendengar lonceng untuk memanggil semua tetua dan siswa akademi berbunyi. Sebuah suara mendesah. Semua siswa yang mendengarnya dapat menyimpulkan bahwa insiden yang mengerikan baru saja terjadi. Saat mendengar denting lonceng, mata Qin Wentian memancarkan cahaya yang sangat dingin. Apakah apapun yang akan terjadi akhirnya akan terjadi? Qin Wentian mengikuti kerumunan dan menuju ke arah monumen bintang kaisar. Setelah beberapa saat berlalu, kerumunan orang, yang berjumlah sekitar beberapa ribu, berkumpul di bawah monumen bintang kaisar dan membentuk pemandangan yang megah. Sialan, sekelompok bajingan dari akademi kerajaan itu jelas-jelas dan sengaja mencoba memicu konflik. Jika mereka ingin berkelahi, ayo kita berkelahi. Apa mereka pikir Akademi Bintang Kaisar kita takut pada mereka? Teriak seseorang di kerumunan dengan marah. Kau benar, kematian senior Mountain dan adik laki-lakinya sudah pasti disebabkan oleh klan kerajaan yang meminjam kekuatan Akademi Kerajaan. Tidak perlu bukti lebih lanjut. Dengan cepat, banyak suara diskusi terdengar saat kerumunan secara bertahap memahami apa yang baru saja terjadi. Jadi ternyata hari ini, ada beberapa siswa Akademi Bintang Kaisar yang sedang makan di ibu kota kerajaan. Di antara mereka, ada seorang gadis cantik yang dilecehkan oleh seseorang dari Akademi Kerajaan. Para siswa dari Akademi Bintang Kaisar tentu saja marah, dan dengan demikian konflik meletus antara kedua pihak. Namun, mereka dari Akademi Kerajaan jelas datang dengan persiapan dan mempermalukan para siswa dari Akademi Bintang Kaisar dengan kejam, bahkan menargetkan para siswi. Namun, seorang siswa dari Akademi Bintang Kaisar berhasil menyelinap pergi dan segera menyebarkan berita serta memberitahu Akademi. Dari sudut pandang retrospektif, jelas bahwa konflik yang terjadi hari ini adalah disengaja. Berita ini semakin meluas dan semakin banyak orang dari kedua akademi terlibat dalam perselisihan tersebut hingga terjadi perkelahian. Tidak hanya itu, ketua disiplin Akademi Kerajaan beserta anggota komite disiplin mereka juga turun ke lokasi kejadian dan melumpuhkan basis kultivasi para siswa dari Akademi Bintang Kaisar. Para siswa yang tergabung dalam Royal Academy tentu saja tidak menerima hukuman apapun. Mereka yang memiliki mata jeli tentu memahami bahwa Akademi Kerajaan sedang berusaha menyulut amarah di dalam Akademi Bintang Kaisar. Mereka ingin memprovokasi Akademi Bintang Kaisar untuk memulai perang. Selain kematian Mountain dan Zijun sebelumnya, jika Akademi Bintang Kaisar masih terus mentolerir tindakan-tindakan ini, mereka sebaiknya melupakan semuanya dan membubarkan akademi tersebut. Jika mereka masih tidak mengambil tindakan, sangat mungkin insiden serupa akan terjadi lagi. Semua tetua berdiri di depan. Yang paling depan adalah Ren Qianxing, yang terlihat berbalik menghadap kerumunan. Seketika, semua orang terdiam menunggu Ren Qianxing berbicara. Akhir-akhir ini, banyak hal telah terjadi. Saya yakin kalian semua sudah mengetahui intinya. Akademi Bintang Kaisar mungkin akan menghadapi masa yang sangat sulit dan menantang di hari-hari mendatang. Oleh karena itu, jika ada siswa yang ingin meninggalkan akademi, saya tidak akan memaksa kalian untuk tetap tinggal. Di masa depan, setelah semua badai dan gejolak mereda, kalian semua dapat kembali lagi. Selain itu, bagi siswa yang tingkat kultivasinya di bawah tingkat 5 sirkulasi arteri, tidak ada cara bagi kalian untuk membantu meskipun kalian bersikeras untuk tetap berada di dalam akademi. Di dalam akademi, siswa merupakan mayoritas. Banyak siswa yang tidak memiliki tingkat kultivasi tinggi dan tidak akan banyak membantu dalam perang yang akan datang,
Oleh karena itu, Akademi Bintang Kaisar tidak akan memaksa mereka untuk berpartisipasi. Tidak hanya itu, siswa di bawah tingkat sirkulasi arteri kelima juga secara langsung dilarang untuk berpartisipasi. Jika mereka ikut serta, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Akademi Bintang Kaisar tidak membutuhkan umpan meriam. Semua siswa mereka adalah elit berbakat masa depan, dan akan sangat disayangkan jika mereka mati seperti ini. Bersambung.